Kampus adalah tempat di mana pikiran diasah dan masa depan dibentuk. Namun, apa jadinya jika udara yang seharusnya segar berubah menjadi polusi beracun? Asap rokok tidak hanya mencemari lingkungan, tetapi juga mengancam kesehatan kita semua. Setiap hisapan rokok melepaskan ribuan bahan kimia berbahaya ke udara. Bukan hanya perokok yang dirugikan, tetapi mereka yang tak pernah memilih untuk terpapar. Di kampus, ruang publik adalah milik bersama. Kita semua berhak merasa nyaman dan aman. Larangan merokok di kampus bukan sekedar aturan, tetapi sebuah langkah untuk menciptakan lingkungan belajar yang sehat, nyaman, dan produktif. Dengan mendukung kebijakan ini, kita melindungi hak setiap orang untuk menghirup udara bersih. Kita lihat bahwa kalau itu di dalam KUHP itu ada ketentuan yang mengatakan bahwa di dalam ketentuan buku ketiga itu kalau larang merokok itu adalah merupakan satu pelanggaran, melakukan pelanggaran bukan melakukan satu tindak pidana. Maka orang yang melakukan pelanggaran itu dalam konteks hukum itu kan didenda, bukan dipenjarakan. Maka secara administratif perbuatan itu boleh jatuh oleh perda atau boleh jatuh oleh peraturan institusi lainnya, misalnya rektor ataupun direktur di satu perusahaan. Dia boleh membuat peraturan tersebut, tapi itu hanya berlaku secara internal. Bagaimana institusi ataupun suatu korporat itu menerapkan bahwa sejauh tidak bertentangan dengan undang-undang, silakan aja atur perda itu, maka itu dibolehkan oleh instansi, baik instansi pemerintah ataupun instansi swasta boleh membuat peraturan larangan merokok seperti di UIN ini. Di UIN ini kan larang merokok. Nah, dan selama ini kan banyak mahasiswa yang merokok di bawah ini. Saya sering menegur bahwa jangan merokok, tapi mereka tetap. Tapi tidak ada kebijakan dan apakah mereka baca tidak spanduk itu? Saya yakin mereka baca. Itu ada namanya peraturan rektor. Ya, dilarang merokok di area kampus, tapi mereka tetap melakukan. Sepertinya kalau itu sudah ada aturan, maka harus tunduk bagi masyarakat, bagi mahasiswa intelektual yang merokok di kampus. Tapi kalau di luar kampus itu kan sah-sah saja, boleh-boleh saja. Gitu. Kalau tempat fasilitas tersendiri di lingkungan Fakultas Syariah memang belum ada ya. Kan rencana dulu mau Green Campus, kemudian zona integritas, udah kita persiapkan. Tapi kalau bentuk larangan-larangan memang sudah kita pasang ya di semua lantai itu untuk mengingatkan mahasiswa ataupun dosen artinya merokok di sekitar lingkungan di FSH. Jadi kalau tempat khusus memang kita belum menyiapkan ya, karena kan udah tempat-tempat yang mungkin dekat dengan Fakultas Syariah seperti yang di samping SC, ini mahasiswa seperti di situ. Nah, kita rencana untuk tahun 2025 paling kita akan membuat paker untuk ya membatasi dari mahasiswa untuk tidak merokok di lingkungan kampus. Kalau tempat khusus kayak misalkan di hotel atau belum. Untuk tujuan-tujuan peningkatan layanan akademik ya, dalam hal ini terkait dengan berbagai macam program yang ada di Fakultas Syariah, misalkan zona integritas tadi yang saya sebut, kemudian juga mungkin akreditasi memang ya lingkungan kampus memang tidak pas kalau mahasiswa itu merokok di lingkungan kampus. Nah memang ini harus ya menjadi tanggung jawab tidak hanya fakultas. UIN dalam hal ini memang harus menyediakan sarana yang memang untuk tempat khusus yang merokok kan belum ada ya. Artinya hanya tempat-tempat terbuka yang dimanfaatkan oleh mahasiswa untuk merokok. Yang contoh terdekat lah yang di samping SC itu mungkin ada itu pendopo seperti itu. Cuman kalau saya lihat kalau itu dibuat terbuka begitu untuk kesehatan, untuk kebersihan juga nggak mendukung kan. Artinya ketika UIN ini akan melakukan program Green Campus, bagaimana mau melakukan Green Campus ketika kita melihat
banyak mahasiswa membuang puntung rokok kan banyak itu ya, kan nggak indah juga kan, nggak nyaman juga dari sisi kebersihan. Jadi ya memang ini harus ada UIN dalam hal ini, tidak hanya Fakultas Syariah harus menyiapkan ya, kalau memang ini tujuannya untuk yang lebih besar lagi, artinya untuk menjaga kebersihan lingkungan di UIN, tidak hanya Syariah ya, kemudian juga dalam rangka untuk peningkatan keamanan. Oke, baik. Untuk faktor-faktor yang mendorong mahasiswa gitu ya bisa merokok, itu kan sebenarnya dia itu kalau merokok kan kita punya aturan sendiri ya, kalau di UIN itu kan ada aturannya gitu ya. Nah mungkin kalau misalnya ada nih mahasiswa yang mungkin kita bisa bilang melanggar gitu ya, berarti kan kepatuhan dia, obedience-nya gitu ya terhadap aturan mungkin akan kurang gitu ya, mungkin kurang. Kemudian sebenarnya hal yang mendasar itu adalah kepatuhannya gitu ya, kepatuhan dia terhadap aturan. Kemudian kalau dari dalam diri internal itu juga ada dorongan gitu ya, motivasi dia untuk merokok itu berarti lebih besar. Jadi ya bagi orang kode etik itu tidak bermasalah. Menjadi masalah ketika ada di orang yang perokok. Ini repot, termasuk mahasiswa yang paling banyak di bawah ya. Jika kampus ini wilayah bebas asap rokok, gitu ya, berarti harus ada dewan atau regu ataupun apalah namanya yang memantau kegiatan merokok, gitu, yang mau menegur, gitu ya, secara lisan, gitu, harus ada gitu. Hukum itu kan tegak karena ada yang mengawasi. Siapa yang tidak menjalankan hukum itu kan ada teguran segala macam kan, karena ada pengawasnya. Nah, misalkan gitu ya, yang siapa yang merokok panggil, bikin tertulis gitu. Saksinya 1, 2, 3 ya teguran tertulis, keempat, kelima, keenam seterusnya itu ya misalkan ya tidak ada pelayanan akademik, misalkan ya di prodi, di TU gitu, kan bisa juga tuh. Tapi ini kan harus kerjasama dengan semua pihak, tetapi butuh, walaupun sudah ada kode etiknya tadi tahun 2021, ya harus disosialisasikan lagi. Kan kamu sudah pernah disampaikan. Tapi karena lingkungan yang membuat kamu merokok enak, nyaman itu, kamu juga merokok akhirnya. Kenapa? Ya aturan sebatas kurang. Penegakan tidak berjalan dengan efektif karena tidak ada pihak yang ingin menegakkan aturan secara efektif gitu. Harusnya kampus menyediakan juga ruang atau wilayah, kalau tidak ada ruang tertentu berarti ada satu tempat di mana bisa area merokok. Umpamanya kayak di depan student center. Benar. Artinya kan ada ruang-ruang tertentu. Ya, gitu. Ruang-ruang tertentu. Ya. Kalau aturan umumnya kan memang di lembaga-lembaga pendidikan segala macam itu dilarang. Tapi walaupun dilarang biasanya kan ada ruang-ruang tertentu. Oh iya Bapak, siap. Ada ruang-ruang tertentu. Jadi kan enak juga dilihat kalau kemudian orang juga memang perokok tapi tidak merokoknya sembarangan. Iya benar, berarti harus menjaga attitude gitu ya Pak di ruang-ruang tertentu. Ya. Secara umum yang namanya dampak merokok itu dalam hal efek yang keluar itu sebenarnya ada asap dan ada zat yang masuk ke dalam tubuh. Jadi kalau secara asap itu pasti yang sudah bisa dilihat secara kasat mata ya. Kalau asap ini di samping berdampak pada perokoknya sendiri, itu juga berdampak pada orang lain yang ada di sekitar perokok itu. Jadi sebagai output dari rokok itu kita bisa sebut sebagai polutan ya, polusi udara. Nah, di dalam asap itu banyak zat-zat kimia yang berbahaya bagi tubuh seseorang.
Kode etik kampus ya tentu saja seluruh sivitas akademika, karyawan, mahasiswa dan seterusnya. 2021 tentu saja sifatnya kode etik, tapi sekarang sudah menjadi peraturan rektor, peraturan kampus yang harus ditaati dalam satu pelaksanaan ya, peraturan yang memang mengandaikan ada punishment kalau tidak mentaati dan seterusnya. Gitu. Itu problem budaya, itu yang disebut problem kultural dari masyarakat kita. Jadi permissiveness yang lain ya, merasa rokok menjadi bagian habit yang tidak bisa ditinggalkan, dia menjadi gaya hidup ya. Itu yang saya sebutkan tadi, itu laki-laki kalau tidak merokok bukan laki-laki, bahkan sekarang mulai menyebar bahwa dia tidak hanya masalah laki-lakian tapi gaya hidup kelas menengah, urban society, masyarakat kota, sehingga tidak hanya laki-laki, perempuan mulai merokok juga. Jadi di situ masalah budaya yang, nah di kalangan masyarakat yang lain, bukan masyarakat yang lain, tapi masalah dalam orang lain, publik, meskipun tidak merokok, dia juga permisif terhadap betapa bahayanya merokok. Dia tahu bahaya tapi tidak bisa melakukan apa-apa. Nah disitulah sebenarnya Anda menanyakan suatu soal yang kira-kira membuat peraturan dan melaksanakan peraturan di tengah kebudayaan yang sangat berbeda itu membutuhkan waktu. Nah kita percaya bahwa kalau peraturan ini dilaksanakan dengan baik, ditaati dengan baik, lalu kemudian diadakan pengawasan oleh publik. Jangan Anda bayangkan lalu kampus yang mengawasi, tidak bisa begitu, karena kita bukan, itu yang saya sebutkan, peraturan ini adalah peraturan kampus, bukan peraturan kitab undang-undang ABC yang kira-kira ada reward punishment. Ini tidak ada begitu. Sanksi kita adalah sanksi sosial, dan kita betul-betul bahwa rokok di masa depan harus kita akhiri sebagai kebudayaan. Dan lalu kemudian kita membangun satu persepsi budaya yang baru bahwa kalau kamu merokok ya tempat lain, jangan di sini. Gitu. Bayangkan udara yang bersih, tempat di mana setiap hembusan nafas terasa segar dan menyehatkan. Namun, tidak semua orang memiliki hak itu. Asap rokok mengotori udara, membahayakan kesehatan, dan merampas kenyamanan orang lain. Bukan hanya perokok yang dirugikan, tapi juga mereka yang tak bersalah, anak-anak, ibu hamil, bahkan lansia. Rokok mengandung lebih dari 7.000 zat kimia, banyak diantaranya beracun dan mematikan. Setiap hisapan adalah langkah menuju penyakit seperti kanker, serangan jantung, atau kerusakan paru-paru. Inilah sebabnya larangan merokok bukan hanya soal aturan, tapi perjuangan untuk melindungi kesehatan kita semua. Mari kita ambil sikap dengan mematuhi larangan merokok, kita menghormati hak orang lain dan menjaga lingkungan tetap sehat. Ingat, setiap rokok yang tidak dinyalakan adalah langkah menuju hidup yang lebih baik, lebih bersih, dan lebih panjang. Hentikan rokok, mulailah perubahan demi masa depan kita bersama.